Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, di pertemuan kali ini saya kedatangan motor Pit ya. Permasalahannya yaitu hilang pengapian alias mogok. Nah, itu ya, Pit yang paling barat. Oke sobat, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita menuju ke medianya. Ikuti terus ya teman-teman ya. Jadi cara penanganannya. Oke sobat ya, sekarang gini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, yang harus kita pahami di sini, ya, ini yang menjadi syarat mutlak ya. Motor bisa hidup. Satu, kompresi harus ada. Ya, yang kedua adalah bahan bakar. Yang ketiga adalah pengapian. Oke sobat semua ya. Jadi di motor injeksi yang perlu diperhatikan di sini untuk tekanan bahan bakar itu harus cukup. Kalau kita pakai alat ini ya, tekanan harus di angka 40. Ya, itu di angka 40, itu normalnya. Kalau di bawah 40 atau 30, motor pasti akan bermasalah. Oke, di sini setelah kita cek untuk tekanan bahan bakar itu cukup berada di angka 40 ya. Kompresinya juga bagus. Nah, sekarang yang harus kita tangani, kita harus mencari penyebab dari pengapian yang hilang. Oke, sekarang kita tes dulu untuk kabel businya. Oke, coba langsung kita starter. Oke. Di sini untuk kabel coil tidak mengeluarkan loncatan bunga api. Jadi kadang-kadang ada, kadang enggak. Coba perhatikan sekali lagi ya. Nah itu, kadang ada, kadang enggak gitu. Oke, sekarang untuk langkah pertama ya, kita langsung kita cek untuk tegangan ya. Tegangan yang output dari kontak yang ada di coil, ini kabel yang warna hitam. Di sini harus ada tegangan. Langsung kita coba cek pakai tes pen DC. Oke. Nah, ini ya, kabel warna hitam untuk kabel tes pen ditaruh di masa aki atau di masa bodi. Oke, sekarang langsung kita kontak. Ini ada ya. Berarti tegangan yang masuk ke coil itu ada. Nah, itu kelihatan ya. Kita matikan. Sekarang mati. Coba kita kontak lagi. Jelas ya teman-teman ya. Berarti untuk tegangan yang masuk ke coil itu tidak ada masalah, ini nyala ya. Berarti yang harus kita cari sekarang adalah sinyal negatif ya. Sinyal negatif yang dari ECU itu ada enggak ya, ada enggak. Soalnya di tegangan yang kabel hitam sudah ada, sekarang tinggal kita cek ya, kita cek di kabel kuning laras green. Oke, sekarang untuk kabel tes pen kita pindah ke plus ya. Oke, taruh di plus ini untuk kabel tes pen DC nya. Sekarang kita colokkan di kabel kuning laras green. Berhubung kabel ini adalah sinyal negatif, untuk kabel tes pen DC kita harus di plus aki. Oke, sekarang langsung kita starter. Oke, di sini tidak ada untuk lampu tidak nyala, tidak ada tegangan atau tidak ada sinyal negatif dari. Nah, ini sekarang yang harus kita cari, di mana penyebab hilangnya sinyal negatif yang masuk ke coil ini. Oke, sekarang langsung di kabel ini karena tidak ada sinyal negatif. Sekarang langsung kita cek yang lain. Oke sobat, sekarang berhubung motor ini adalah starter kasar ya, bukan ACG ya. Di sini yang perlu kita curigai tinggal kabel pusher ya, kabel pusher. Dia yang mengirim sinyal untuk memberi loncatan bunga api pada coil. Jadi yang perlu kita cek berikutnya yaitu kabel pusher
Oke, di sini ada kabel 2 ya. Ada kabel 2. Yang ini adalah kabel spool yang putih ya. Yang satunya ada kabel 2, di situ ada kabel kuning dan putih lares kuning. Oke, sekarang bagaimana cara mengetesnya kedua kabel ini? Oke, jadi cara mengetes pusher masih baik atau enggak. Oke, sekarang berhubung kabel kedua-duanya ini dari pusher, cara mengetesnya salah satu dari kabel ini harus kita masakkan, harus kita hubungkan dengan massa. Jadi setelah berhubung dengan massa, maka satunya bisa kita ketahui ada tegangan apa enggak, atau ada sinyal ada enggak. Oke, sekarang yang satu kita masakkan ya. Ini yang satu. Sedangkan yang kabel satunya lagi kita tes pakai tes pen DC. Pakai tes pen DC seperti ini. Yang satu kita taruh ke massa aki atau ke bodi juga. Setelah itu kita colokkan ke kabel satunya. Oke, sekarang taruh di sini tidak apa-apa. Di bodi juga tidak apa-apa. Oke. Sekarang langsung kita tes, langsung kita starter ya. Jadi ini bolak-balik sama. Yang penting salah satu kita masakkan, yang satu kita tes pakai tes pen DC. Ada sinyal enggak di situ? Oke, sekarang langsung kita starter. Kalau memang pusher masih bagus, maka dia lampu di dashpan akan menyala. Oke, di sini tidak nyala lampunya ya. Mesinnya harus nyala, tapi di dashpan tidak nyala. Cara yang kedua, sekarang kita pakai avometer. Kita tes kedua kabel ini yang dari pusher ya. Kalau nanti pusher keadaan bagus atau jalur yang putus, ini juga nanti lebih jelas ya. Oke, yang tadi di tes sinyalnya tidak nyala, sekarang kita pastikan dites pakai avo ya. Oke, sekarang kita arahkan ke kali 1 dulu untuk avonya, ke kali 1. Oke, jelas ya, ke kali 1. Oke, sekarang langsung kita tes kedua kabel ini. Kalau memang jalurnya masih bagus atau pushernya masih bagus, maka dia akan pasti ada nilainya, berapa ohm atau berapa gitu, mesti ada nilainya. Oke, sekarang langsung kita tes dulu. Oke, jadi kedua-duanya kita tes di sini. Oke, ternyata untuk jarum avometer tidak bergerak sama sekali ya, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi ini bisa disebabkan dari jalurnya atau dari pushernya yang terbakar atau putus. Oke, sekarang untuk langkah berikutnya yaitu kita harus membuka magnet ya. Membuka magnet, berhubung ini tadi kabel ini kita tes tidak ada tidak ada nilainya. Mungkin bisa disebabkan dari kabelnya atau dari pushernya. Oke sobat, sekarang langsung kita buka ya untuk magnetnya. Kita lihat di dalam. Oke, sekarang untuk spool sudah terlepas ya dengan pushernya ya. Oke, di sini ini pushernya ya. Nanti kita tes masih keadaan bagus apa enggak, atau sudah terbakar atau dari jalurnya. Oke, sekarang langsung kita tes dulu. Oke, sekarang untuk pusher kita tes dulu ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini,
untuk pusher yang masih bagus, kalau kita tes pakai avometer, ya, avometer ini skala berada di kali 1, maka dia akan menunjukkan nilai ohm, ya. Pusher yang bagus nilainya itu berkisar sekitar 100 ohm nilainya di pusher. Kalau di 10 CDI sekitar 400 ohm, itu yang bagus. Oke, tapi di sini untuk jarum tidak bergerak sama sekali. Oke, sekarang coba untuk skala kita pindah ke kali 10. Apakah masih tidak terbaca atau bisa terbaca? Ya, ini untuk skala AVO kita pindah ke kali 10. Oke, kita tes lagi. Oke, di sini tetap tidak mau bergerak jarum avometer. Berarti sudah pasti untuk pusher ini pasti sudah terbakar atau putus. Oke, sekarang untuk yang pusher tadi kita coba kita carikan, terpaksa tidak ada. Di sini untuk pusher yang lama, ini yang lama tadi ya. Setelah kita tes ini sudah tidak ada nilainya. Sekarang kita coba untuk mengganti dengan pusher punyaan Supra, ya, punyaan Supra X. Tapi bedanya kabelnya cuma satu. Tapi nanti kita akali, ya. Yang tadinya untuk yang aslinya kan kabel 2. Yang untuk Supra hanya satu. Kita akali. Untuk masanya ini nanti kita congkel keluar, ya. Kita congkel keluar, kita solder dengan kedua kabel yang masuk ke itu seperti aslinya. Untuk pangkon sama. Ya. Dengan yang aslinya sama punyaan Super X sama untuk pangkonnya. Oke, sekarang untuk masanya, ya, untuk masa ini masanya pusher, ya, kita congkel keluar jadi kayak gini, ya. Nah, ini kita congkel keluar, nanti kita solder supaya kedua-duanya masuk ke ECU, ya, soalnya aslinya kabel 2. Nah, ini sekarang punya Super X kita akali, untuk emasnya kita congkel keluar. Oke, sebelum penyodiran kita tes dulu, ya. Jadi untuk sakal tetap kali 1, ya, kali 1 ohm. Di sini untuk sakal avometer. Sekarang langsung kita tes berapa nilai dari pusher yang baru ini, berapa ohm. Coba kita lihat. Oke, di situ menunjukkan 100 ohm. Nah, jelas ya teman-teman, ya, menunjukkan 100 ohm. Sekarang coba untuk skakal kita pindah ke kali 10 supaya membacanya lebih jelas. Oke, sekarang kali 10, ya. Yang tadi kali 1, sekarang kali 10. Dia akan menunjukkan nanti di angka 10, ya. Nah, di 10 ini. Jadi berhubung skakal ada di 10, jadi 10 kali 10, ya, dia akan terbaca 100 ohm. Oke, sekarang langsung kita tes lagi. Oke, di sini kita tes lagi. Ya. Oke, di situ menunjukkan 102 ohm nilainya. Ini cukup, ya. Sudah 102 ohm nilainya. Oke. Teman-teman, ya, sekarang bisa dipahami, ya. Jadi cara pengetesan dari pusher. Oke, sekarang langsung kita pasang, kita solder, kita pasang di motornya. Oke, sekarang untuk penyolderan sudah selesai. Sekarang langsung kita pasang di motornya. Oke, sekarang untuk spool sudah terpasang. Sekarang kita adakan pengetesan kembali, ya, sama seperti semula, ya. Jadi untuk pusher yang satu masa, yang satu ke tes DC. Oke, sekarang langsung kita starter. Coba kita lihat apakah sudah nyala.
Oke, kita starter. Oke sobat Juma. Jadi untuk pusar sekarang sudah mengeluarkan arus ya. Oke, sekarang langsung kita pasang. Oke, sekarang langsung kita tes ya di kabel coilnya sudah ada strumnya apa enggak. Oke, sekarang untuk kabel besi sudah keluar. Oke, kelihatan teman-teman ya. Oke, sekarang sudah keluar. Sekarang coba kita pasang busi. Sekarang coba langsung kita hidupin. Sekarang untuk bahan bakar ada, kompresi ada. Sekarang pengapian sudah ada. Oke, sekarang langsung kita hidupin. Pakai pusar Supra. Enak. Oke sobat semua ya. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan tentang motor ini mogok dikarenakan pengapian hilang ya. Intinya motor ini disebabkan dari pusar ya. Dari pusar yang mati. Kita kasih kunyan Supra, kita akalin, kita buka salah satu ya. Sekarang kita hidup. Oke, terima kasih yang telah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa. Sekarang sudah hidup. Tinggal servisnya